Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah. Kita akan dengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami ucap syukur atas kasih Tuhan pada pagi ini. Kami membuka hati kami untuk dengar sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dan Roh Kudus menyertai kami. Dan Tuhan yang menuntun kami supaya kami mengerti setiap firman Tuhan kami dengar. Urapin hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah pagi ini ada jangan tunda perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedengkilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara-saudara kasih Tuhan, penundaan ketaatan adalah bentuk ketidaktaatan. Ketika Tuhan memerintah sesuatu, Ia tidak sekedar memberikan pilihan, tapi sebuah tanggung jawab ilahi yang harus segera dilakukan. Banyak orang percaya hidup dalam penundaan bertobat, penundaan melayani, penundaan memberi, penundaan pengampunan, penundaan taat. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap penundaan akan membawa konsekuensi. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk melihat bahaya dari penundaan perintah Tuhan dan mengapa kita harus segera melakukan dan mentaatinya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, karena penundaan itu adalah ketidaktaatan, ada racun ketaatan. Di mana tadi kita baca di dalam 1 Samuel 15 bahwa kisah Saul menunda dan menyimpan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 3, dan pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaskanlah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan memerintahkan Saul melalui Nabi Samuel untuk membinasakan seluruh orang Amalek, termasuk hewan-hewan mereka. Tetapi Saul menunda, dia memilih-milih, hanya membunuh sebagian. Ia menyimpan agak, dan hewan-hewan terbaik dia simpan. Ia berdalih akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa respon Tuhan? Respon Tuhan yaitu penolakan total. Tuhan tidak melihat niat baik Saul,
Tapi ketaatan yang sempurna itu yang dikehendaki Tuhan. Akibatnya Tuhan menolak Saul sebagai raja. Sebuah keputusan yang serius karena ia menunda dan tidak sepenuhnya taat. Saudara kasih Tuhan, jangan tunda jika Tuhan menyuruh kita mengampuni seseorang. Jangan katakan besok, jangan katakan nanti. Segera kita mengampuni. Jangan tunda jika Tuhan panggil kita untuk melayani. Nanti saya belum waktunya. Jangan katakan seperti itu. Jika Tuhan panggil, lakukan segera. Jangan tunda bertobat dari dosa. Jika Tuhan memang memilih engkau sebagai anak Tuhan. Jangan bilang katakan, belum waktunya. Segera bertobat dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Penundaan bisa membuat kita kehilangan rencana Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan buat saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 60, ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin ketaatan saat ini. Bukan nanti. Yesus memanggil. Tapi orang ini berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Saudara kasih Tuhan, maksudnya bukan ayahnya baru mati. Tapi ia menunda karena menunggu waktu yang tepat. Yesus menjawab, biar orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah. Nah saudara, kalau Tuhan sudah panggil, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan sudah meminta saudara untuk melakukan sesuatu, lakukan segera. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah manggil, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan sudah minta saudara untuk melakukan sesuatu, langsung lakukan. Karena semua yang Tuhan mau kita taat dalam hidup kita, itu semua kebaikan untuk kita. Saudara, kamu akan mudah taat ketika kamu tahu ini adalah keuntungan ketika saya lakukan. Kamu akan mudah ikut Tuhan kalau kamu tahu ini untuk saya. Kalau Tuhan minta saya melakukan sesuatu, pasti semua akan mendatang kebaikan. Walaupun di depan kelihatan rugi. Walaupun di depan kelihatannya keluar uang terus banyak. Walaupun di depan kelihatannya buntung. Walaupun di depan kelihatan menyusahi. Tapi yang kamu ketahui adalah Tuhan tahu masa depan saudara. Tuhan tahu agenda-agenda tersembunyi manusia semuanya. Jadi, kalau Tuhan sedang suruh sesuatu, ingat, itu adalah misi penyelamatan buat saudara-saudara kasih Tuhan. Segera taat, jangan bertunda-tunda. Karena Tuhan mau menyelamat saudara, Tuhan mau memberikan saudara melihat kemuliaan Tuhan. Tunda ikut Tuhan, itu tidak layak. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, maksudnya adalah Tuhan tidak menunggu waktu yang nyaman buat kita. Dia memanggil hari ini, bukan besok. Iblis tidak perlu membuat kita jadi ateis. Cukup buat kita suka menunda. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam contoh Alkitab, kita bisa melihat bagaimana malaikat mendesak Lot untuk keluar dari Sodom. Di Kejadian 19 ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lot ragu-ragu meskipun bahaya sudah nyata. Istrinya menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak segera taat, menunda-nunda. Sampai malaikat membawa, sampai malaikat memegang tangannya istri Lot sama anak-anaknya, membawa mereka keluar. Saudara-saudara kasih, ada momen dalam hidup yang kalau kita lewati, tidak akan terulang lagi. Penunda bisa membuat kita tertinggal dalam rencana keselamatan Tuhan.
Jika Roh Kudus berbicara pada saudara, jangan tunda untuk merespon. Saudara-saudara kasih Tuhan, bahaya menunda perintah Tuhan. Satu, kesempatan bisa hilang selama-lamanya. Tuhan buka pintu, tidak ada selama-lamanya. Kalau saudara tunda, Tuhan bisa berikan kepada orang lain. Karena saudara yang menunda. Padahal ini berkat, ini pekerjaan, ini rencana Tuhan mau berikan pada saudara. Tetapi saudara tidak peka. Saudara menundanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi. Tukang bangunan yang menundakan pondasi. Seorang tukang diminta membangun rumah. Ia tahu bagaimana pondasi sangat penting. Tapi karena ia ingin cepat selesai, ia tunda membuat pondasi yang benar. Akibatnya, ketika badai datang, rumah itu roboh total. Penundaan membangun yang benar merusakkan seluruh bangunan. Demikian juga kalau kita menunda melakukan perintah Tuhan, kita sedang membangun hidup di atas pasir. Cepat sekali roboh, gak ada pondasi. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka saya himbau saudara kasih Tuhan, segera taat saat Tuhan berbicara. Tuhan menuntut ketaatan penuh dan langsung. Jangan tunda-tunda. Waktu Tuhan tidak bisa kita atur. Tuhan bisa berkata hari ini, bangun dan lakukan. Dan kita harus siap. Ketaatan ditunda, kehilangan kesempatan. Tuhan tidak suka tunda-tunda. Dan saudara pun tidak suka ditunda-tunda kalau saudara mau lakukan sesuatu. Bukankah demikian? Setiap perintah Tuhan punya tujuan yang mulia. Saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi menyelamatkan dan memberkati kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan tutup khotbah kali ini, dalam kesimpulan khotbah hari ini, jika saudara mempunyai keinginan dan mempunyai rencana yang ingin memuliakan Tuhan, ingin memberkati orang, ingin mengasihi orang, do it now. Jangan saudara berpikir dua kali. Jika berpikir dua kali, maka itu akan merubah berkat yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Jika saudara lakukan sekarang, saya percaya Tuhan akan memberikan kebaikan dan memberikan anugerah, memberikan berkat yang terbaik buat saudara. Dah ya? Memberikan terbaik buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan karunia-Mu. Engkaulah menyuruh kita mentaati setiap perintah-Mu. Tidak boleh tunda-tunda. Karena Engkau punya rancangan yang baik, rencana yang baik. Semuanya rencana-Mu adalah kebaikan. Tidak ada rencana menyusahkan. Tuhan, ajar kami untuk taat, tidak menunda-nunda, tidak berpikir dua kali. Lakukan. Tuhan mau menjadi kita anak yang taat dan melakukan setiap perintah Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan bisa dipercaya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kuasa Roh Kudus pimpin kami, kekuatan kepada kami supaya kami jadi taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan tunda perintah Tuhan. Kalau saudara menunda, berarti saudara tidak mengerti tentang rencana Allah buat saudara. Rencana Tuhan buat saudara tidak ada satupun yang menyusahkan. Semua demi kebaikan saudara. Apapun yang perintah Tuhan, semua untuk saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Jangan tunda-tunda. Jika Tuhan menyuruh saudara melakukan, lakukan sekarang. Do it. Tuhan Yesus memberkati.